Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Azinallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di kesempatan sore hari yang penuh dengan keberkahan ini, di tempat yang sama-sama kita cintai dan kita sayangi, di musola rumah sakit Air Bunda Kota Lubuk Linggau, untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan mempelajari agama Islam. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang Kitab Tauhid, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Alhamdulillah, atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki bab yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Qala Syekh rahimallahu taala, ma jaa anna ba'dha hazihil ummati ya'budul awsan, yaitu sebuah bab tentang keterangan bahwasanya sebagian umat ini ada yang menyembah berhala. Yang pekan lalu tentang apa kita? Terakhir itu masih ingat nggak? Tentang penjagaan Nabi ya, tentang penjagaan Nabi tentang kepada hal-hal yang bisa mengantarkan pada perbuatan syirikan. Dan di sini dilanjutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, ma jaa anna ba'dha hadhil ummati ya'budul awsan, tentang keterangan bahwasanya sebagian umat itu ada yang menyembah berhala. Nah, di sini kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh sembarang mengkafirkan. Nanti insya Allah akan kita bahas ya. Tidak boleh sembarang mengucapkan kafir. Mentang-mentang nggak sepemahaman sama kita, dengan mudahnya mengatakan, oh si fulan itu sudah kafir. Nah, ini nggak boleh. Harus ada poin-poin yang sudah disepakati oleh para ulama. Kalau memang benar dia melakukan perbuatan kekufuran, perbuatan yang jelas-jelas mengeluarkan dari Islam, ya maka jelas dia kafir. Tapi tidak boleh sembarangan. Di sini Syekh mengatakan sebagian umat itu ada yang menyembah berhala. Ausan ini dalam bahasa Arab jamak. Hari apa bahasa Arab? Selasa ya. Hari Selasa. Nanti boleh belajar lagi bahasa Arab ya. Sama-sama belajar. Ausan itu jamak ya, dari kata al-wasanu. Artinya apa al-wasanu? Ini lebih umum dibandingkan dengan sonama. Sonama itu jamaknya asnam, al-asnam, yang artinya berhala yang terbuat seperti patung, berupa patung yang dipahat, itu namanya asnam. Beda ya antara asnam dengan ausan. Ini sama-sama kata jamak ikhwah. Sama-sama kata jamak. Kalau ausan itu sifatnya lebih umum. Segala yang disembah selain Allah itu ausan.
Berupa apa? Patung, pohon, apalagi? Batu, kuburan. Ada nggak orang nyembah batu? Ada ya. Orang nyembah batu itu ada. Kalau asnam ya, itu lebih khusus ya. Dia berhala yang dipahat menyerupai makhluk bernyawa. Batu ya, atau kayu atau tanah ya, yang dipahat menyerupai makhluk bernyawa. Gajah, apalagi monyet, apalagi sih, sapi ya. Kalau dia dibentuk berupa makhluk bernyawa dan dia disembah, maka ini lebih khusus lagi, asnam, berhala. Berarti kalau ada orang yang menyembah berhala, sudah dipastikan dia keluar dari agama Islam. Tapi masih ada tapinya. Dalam masalah pengkafiran ini, pengkafiran kaum muslimin khususnya. Kalau orang yang dari kecil udah tidak beragama Islam, ya, jelas dia kafir ya. Tapi kalau muslim, kemudian dia melakukan dosa yang bisa mengeluarkan dari Islam. Nah, ini harus diperinci lagi. Ya. Karena orang yang mengkafirkan ini terbagi menjadi 3 golongan nih kok. Terbagi menjadi berapa? 3 golongan. Yang pertama yaitu dari golongan kaum Khawarij. Nah, ini kaum Khawarij ini kaum yang mudah sekali mengkafirkan. Hati-hati. Kaum yang mudah sekali mengkafirkan. Kalau enggak sepemahaman sama dia itu kafir. Ini bahaya ya. Yang enggak sepemahaman sama mereka ini kafir. Ini mudah. Orang Khawarij itu mudah sekali mengkafirkan orang. Pelaku dosa ya, dosa besar itu kafir menurut dia. Sedangkan menurut kita tidak. Yang pertama siapa tadi? Khawarij. Kemudian yang kedua penyembah kubur, ya, orang yang menyembah kubur. Karena mereka berkeyakinan bahwasanya seseorang yang sudah Islam, ya, sudah Muslim, sudah berserah diri kepada Allah, itu tidak mungkin terjerumus kepada kekafiran. Nah, ini pendapat mereka. Padahal seorang Muslim itu bisa terjerumus pada perkara kekafiran nih. Dan yang ketiga itu ahlu sunnah. Nah, ahlu sunnah ini bisa mengkafirkan. Nah, ini yang kita ini ya saat ini ahlu sunnah. Karena ahlu sunnah ini berada di tengah-tengah ya kok. Ahlu sunnah itu berada di tengah-tengah. Karena kita meyakini mungkin seorang muslim itu bisa terjerumus kepada perkara kesyirikan. Sehingga apabila ingin mengkafirkan ya, ketika mengkafirkan yang berhak untuk dikafirkan namun tidak berhak yang tidak berhak untuk dikafirkan. Nah ini ya. Kita ahlu sunnah ini berada di tengah-tengah. Kalau mau mengkafirkan ya kita harus berhati-hati ya. Tidak boleh sembarangan. Dan kita harus punya hujah. Apa hujah? Harus punya dalil. Kalau mau mengkafirkan kita harus punya dalil. Apa dalil kamu? Kok kamu mengatakan saya kafir? Dalilnya apa? Apa karena saya tidak sependapat dengan kelompokmu sehingga kamu mengkafirkan, nggak ikut yayasanmu? Oh, ini bahaya ya. Jadi ahlu sunnah itu tidak seperti itu. Nah, di sini ada pembahasan tentang Khawarij. Dari dulu kita sedikit-sedikit nyenggol tentang Khawarij. Apa sih sebenarnya Khawarij itu? Khawarij ini mudah sekali mengkafirkan.
panjang ya, pembahasan tentang Khawarij ini panjang. Penampilannya sama nggak kayak kita? Sama. Berjenggot, ya kan? Celananya di atas mata kaki. Ya. Tapi mereka ini memiliki ciri-ciri yang menonjol. Punya ciri-ciri yang menonjol. Sebenarnya yang bisa membedakan kita dengan mereka itu apa? Pemahaman. Pernah dengar nggak? Polda apa Polres di Sumatera Utara dibom. Ini penampilannya apa? Islam. Kalau nggak salah perempuan dulu yang ngebom. Lempar posnya pakai bom. Ini pemahaman mereka yang salah. Bukan jilbabnya, bukan penampilannya, bukan, tapi cara berpikirnya. Khawarij ini memiliki ciri-ciri yang menonjol, dan orang yang meluruskan sifat-sifat ini adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah sudah mengabarkan ya, sifat-sifat kelompok ini. Beliau pernah mengabarkan kepada kita tentang ciri-ciri kelompok apa? Khawarij. Di antaranya apa? Ciri-ciri mereka. Ciri-cirinya mereka ini ghulu, berlebih-lebihan dalam berdakwah, beribadah, bukan berdakwah, tapi beribadah. Mereka ini suka berlebih-lebihan dalam beribadah. Dan ciri-ciri mereka ini, mereka akan selalu ada. Mereka akan selalu ada sampai akhir zaman. Mereka selalu ada sampai akhir zaman. Ini ciri-ciri umumnya ya. Dan ciri-ciri khususnya apa? Mereka ini suka mencela dan menganggap sesat. Dikit-dikit sesat. Suka menyesat-nyesatkan. Ya, kalau kita, ikhwan, Ahlus Sunnah, kita mau menyesatkan, bukan menyesatkan, apa ya bahasanya? Memvonis seseorang sesat itu harus punya dalil. Antum nggak berilmu nih, tahu-tahu datang ke kampung antum, pulang kampung, wah ini sesat. Ini ajaran tidak ada di zaman Nabi. Ini perkara baru dalam agama Islam. Loh, Mas, kamu pulang dari Lubuk Linggau kok kamu menyesat-nyesatkan kami? Dalil kamu apa? Ya pokoknya kata ustadz saya, kamu itu sesat. Wah ini yang repot ya. Dia nggak punya dalil, tahu-tahu pulang ke rumah jadi pendekar. Paham nggak? Semua orang salah semua. Wah ini repot. Nah ini sifatnya orang-orang Khawarij ya. Sifatnya orang-orang Khawarij. Sifatnya orang Khawarij ini suka mencela pemimpin. Hati-hati ya tuh. Apalagi lagi musim nih, ya kan? Lagi musim pemilu. Jangan sampai terbawa arus sih, mencela yang ini, mencela kelompok ini, mencela paslon yang ini. Akhirnya apa? Jadi kebiasaan nanti. Wah, lemak di zaman pemerintahan wali kota yang lama, yang sekarang nih gini. Wah, ini udah. Nanti lama-lama dia mencela pemerintah. Sampai ujungnya apa? Mereka menganggap pemimpin itu sesat, kafir. Karena di zaman Nabi ya, ada beberapa pendapat ya. Nah, ada yang di zaman Utsman bin Affan, ada yang berpendapat Khawarij ini sudah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, pendapat yang di zaman Nabi itu ada yang modelnya seperti ini. Ya. Ada orang yang namanya Zulkhuwaisirah. Ketika Nabi Muhammad SAW membagikan harta yang didapat dari perang, nah ini ya, ini kalimat baru lagi ya, harta yang didapat dari perang, bukan harta rampasan perang. Ini saya sempat ditegur sama salah satu sahabat kita ya.
kurang tepat kalau harta rampasan perang, karena Islam itu tidak pernah merampas. Jadi harta yang didapat ketika perang. Karena emang peraturannya seperti itu. Dua kelompok kalau perang, siapa yang kalah hartanya menjadi milik orang yang kelompok yang menang. Ketika Nabi Muhammad SAW membagikan harta tersebut kepada kaum muslimin, apa kata orang ini? Ya Rasulullah, i'dil. Wahai Rasulullah, berbuat adillah engkau. Bayangkan ya kok. Nabi Muhammad SAW, orang yang diampuni dosanya sebelum dan sesudah, manusia terbaik, dibilang apa? Wahai Rasulullah, berbuatlah adil. Suruh adil, kata dia. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kalau bukan aku yang adil, terus siapa? Siapa lagi yang adil kalau bukan saya? Ini kelakuan orang-orang Khawarij. Dia menghukumi Rasulullah SAW sebagai orang yang curang dan tidak adil dalam pembagian. Ini harus hati-hati ya. Ini sebagai contoh, ibroh, pelajaran. Mencela apa? Pemimpin nih kok. Dia mencela Nabi Muhammad SAW itu orang yang tidak adil. Ini ciri-ciri kelakuan orang Khawarij. Kalau sekarang mungkin Khawarij yang langsung memberontak pemerintah nggak ada. Tapi apa? Pemikiran nih kok. Cara berpikirnya. Ini kalau orang sekarang nyebutnya neo Khawarij. Khawarij gaya baru. Ya, mulai mencela pemerintah. Dimulai dari apa? Mencela RT. Wah, RT kita nih gini. Nah, mulai. Kalau nggak suka udah tarik tangan Pak RT, nasihatin berdua Pak RT. Kalau nih kalau dapat BLT dari pusat, janganlah dibagikan dulur cewek, bagi sama yang adil. Nah, ini menasihati secara berdua. Nggak perlu ngomong ke orang-orang ya. Walaupun emang benar Pak RT itu tidak adil. Ini awal mulanya dari pemimpin yang terendah dulu lah. Kemudian di antara sifat-sifat Khawarij, dia suka bersuuzon, suka berprasangka buruk. Ini sifat Khawarij. Dia suuzon kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada maksud tersendiri. Ketika Nabi Muhammad SAW membagikan harta tersebut, pasti ada maksudnya. Jadi orang Khawarij ini nggak suka, tidak suka. Dia nggak tahu kemaslahatannya. Kemudian di antara ciri-ciri orang Khawarij yang pertama tadi sudah kita sebutkan, mereka ini suka berlebih-lebihan dalam beribadah. Berlebih-lebihan dalam beribadah. Dan ini sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Beliau pernah bersabda, yakhruju qaumun min ummati yaqra'unal Qur'an. Akan muncul suatu kaum dari umatku yang membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai'in. Yang mana bacaan kalian itu tidaklah sebanding dengan bacaan mereka sedikit pun. Wala salatukum ila salatihim bisyai'in. Tidak pula salat kalian sebanding dengan salat mereka sedikit pun. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai'in. Dan tidak pula puasa kalian itu sebanding dengan puasa mereka sedikit pun.
Aduh, ikhwah. Jangan terburu-buru heran dengan orang yang pintar membaca Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran. Karena apa? Khawarij juga hafal Quran mereka. Bahkan hafalan mereka itu lebih bagus daripada antum. Bacaan mereka itu lebih bagus daripada antum. Salat mereka itu lebih bagus, lebih lama dibandingkan antum. Puasanya mereka lebih kenceng puasanya daripada antum. Tapi yang membedakan apa? Yang membedakan kita dengan mereka apa tadi? Cara berpikir, pemahaman terhadap agama. Mereka suka berpuasa, ya, suka sholat, suka zikir, ya, membaca Al-Quran, ya. Dan ini perkara-perkara yang masyhur, yang biasa di sisi orang Khawarij. Sampai kata Ibnu Abbas rahimallahu taala, ya, beliau berkata, aku belum pernah menemui kaum, ya, yang bersungguh-sungguh, ya, dahi mereka luka karena seringnya sujud. Tapi ini bukan ciri khusus, ya ikhwah. Kalau ada keningnya lecet misalnya karena sering sujud, wah ini Khawarij, bukan seperti itu, ya. Antum merasakan aja kalau antum habis wudu, sholat, pasti lama-lama hitam. Dan ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan mereka ini pakai baju yang murah, kata Ibnu Abbas rahimahullah ta'ala, radhiyallahu anhu. Mereka pakai gamis yang murah, dan mereka berminyak, Allahu a'lam minyaknya minyak apa yang disebut, berminyak mukanya atau minyak wangi. Dan hal itu menunjukkan keutamaan mereka. Ini sedikit pengetahuan untuk kita, ya. Pengetahuan untuk kita. Ini keutamaan sebenarnya, ya. Wajah mereka itu menunjukkan raut muka kurang tidur karena berjaga, karena berzikir. Nah, ini ciri-ciri mereka. Tapi sekali lagi jangan mudah heran, karena yang membedakan kita dengan mereka itu pemahaman. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, ketika Ali radhiyallahu anhu, beliau meninggal, ketika dibunuh oleh Ibnu Muljam, Abdullah bin Ja'far memotong tangannya, memotong tangan dan kedua kakinya Ibnu Muljam. Tetapi Ibnu Muljam ini tidak mengeluh, tidak kesakitan, dia tidak menunjukkan gestur yang sakit. Kemudian kedua matanya dicelak menggunakan paku panas, dan dia tetap tidak mengeluh. Bahkan dia membaca Al-Quran, nih, membaca surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakanmu. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kira-kira sekilas bagus nggak, ikhwah? Wih, bagus, ikhwah. Bagus nih. Tapi dia berpemahaman pemerintahan Ali bin Abi Thalib itu tidak sah. Bahkan pemimpin dibunuh sama dia. Sampai lidahnya dipotong oleh Abdullah bin Ja'far. Nah, setelah ini baru dia mengeluh. Kenapa dia mengeluh? Alasan dia karena tidak mau meninggal dalam keadaan lisannya tidak bisa berzikir. Dan walaupun
kelompok Khawarij ini rajin beribadah, ya. Rajin beribadah, tapi ibadah mereka ini tidak bermanfaat bagi mereka sama sekali. Ibadahnya tidak bermanfaat. Seperti jasad tanpa ruh. Gimana jasad tanpa ruh? Nggak bisa ngapa-ngapain. Ini orang Khawarij. Bagaikan pohon yang tak berbuah. Ini kelakuan orang Khawarij. Dan di antara ciri-ciri orang Khawarij, dia ini keras terhadap muslim. Keras terhadap kaum muslimin. Karena kaum Khawarij ini, terkenal dengan sifatnya yang keras dan bengis. Tapi mereka keras dan bengis hanya kepada kaum muslimin. Sampai mereka ini menyentuh derajat menghalalkan darah seorang muslim. Nah, akhirnya apa? Ngebom, membunuh, merampas. Nah, ini. Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada kita tentang sifatnya, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlul awsan. Mereka ini membunuh kaum muslimin, pemeluk agama Islam, dan membiarkan penyembah berhala. Banyak ya, kalau kita mau belajar, banyak catatan-catatan sejarah ya, lembaran-lembaran hitam ya, tentang kelompok Khawarij. Banyak ya. Dan ini berbahaya ya. Kelompok Khawarij ini kelompok yang berbahaya. Ini kelompok yang suka mengkafirkan. Dan mereka ini bodoh dalam masalah fikih. Mereka tidak paham dengan masalah fikih. Dalil mereka apa? Wa man lam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum kepada hukum selain hukum Allah, faulaika humul kafirun. Maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Ini posisi tertinggi ini. Khawarij ini suka mengkafir-kafirkan orang. Dan di sini ya, dalam bab yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, majaa anna ba'dha hazihil ummati ya'budul awsan, mencakup tentang yang kedua ya, topik pembahasan kita yang kedua, yaitu tentang penyembah kubur. Karena mereka ini suka menebar syubhat, menebar perkara-perkara yang samar. Kata mereka apa tadi? Orang yang sudah Islam itu tidak bisa kafir, tidak bisa terjatuh pada kesyirikan. Kira-kira mereka punya dalil nggak ya? Mereka mengatakan seperti ini, mereka punya dalil nggak? Punya ya. Dalil mereka adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Inna syaitona qad ayisa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Iblis, kata Nabi Muhammad SAW, itu putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang rajin sholat di Jazirah Arab. Namun mereka selalu berusaha untuk memicu permusuhan dan kebencian. Ini dalil mereka. Bismillah. Ya, mereka berpendapat orang yang sudah sholat, orang yang sudah Islam, yang nggak bisa kafir, nggak bisa
terjatuh pada kesyirikan. Yang jelas ini syubhat. Kata mereka, setan itu sudah berputus asa dengan menyesatkan atau menjatuhkan orang yang melakukan sholat untuk menyembah mereka, untuk menyembah iblis. Terus bantahannya apa? Bantahannya di hadis ini Nabi Muhammad SAW itu hanya menjelaskan kondisi perasaan iblis. Ketika dia melihat Islam sudah tersebar di ketika saat Fathu Mekah, pada saat pembukaan kota Mekah, perebutan kembali kota Mekah. Kemudian orang-orang yang berdalil dengan hadis tersebut, pada hakikatnya dia berdalil dengan perasaan syaitan. Dan perasaan syaitan itu belum tentu benar sesuai dengan kenyataan. Karena apa? Syaitan tidak tahu tentang perkara gaib. Bahkan nih, prasangka Nabi Muhammad SAW itu pernah salah, apalagi prasangka syaitan. Ini bantahan untuk mereka yang menggunakan dalil ini. Baik. Di sini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala membawakan dalil surat An-Nisa ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu tidak memperhatikan, apa kamu enggak melihat orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, mereka percaya kepada jibti dan togut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrikin Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Jadi kita disuruh mengambil pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Abi Hatim rahimallahu taala, beliau meriwayatkan Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Al-Ashraf, dia datang ke Mekah. Maka orang-orang Mekah ini berbondong-bondong berkata kepada mereka, kalian ini ahlul kitab, kalian punya ilmu. Ahlul kitab itu punya ilmu. Maka kabarkan kepada kami tentang kami dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dua orang ini berkata, apakah kalian dengan Muhammad? Maka mereka menjawab, kami biasa menyambung silaturahmi, menyembelih unta gemuk, memberi minum air yang dicampur susu, membebaskan tawanan, dan memberi minum jamaah haji. Sedangkan Muhammad adalah orang yang terputus. Dia memutuskan ikatan kekeluargaan dengan kami. Pengikutnya adalah
para pembegal jamaah haji dan Ghifar, kami yang lebih baik atau Muhammad? Ini ketika mereka belum masuk Islam. Kemudian mereka menjawab, kedua orang ini menjawab, ahlul kitab ini, kalian lebih baik dan lebih benar jalannya. Ini ngomong semaunya sendiri, padahal dia punya ilmu. Kemudian turunlah ayat ini, alam taro ilal ladzina utu nasibam minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, kata Allah. Mereka percaya kepada sihir, jibti itu sihir, ikhwah. Mereka percaya dengan sihir dan mereka tahu dengan tauhid. Tauhid sudah kita bahas ya. Dan mereka mengatakan kepada orang-orang kafir, musyrikin Mekah, bahwa mereka itu lebih baik jalannya daripada orang-orang beriman. Dari sini, ikhwan, kita bisa mengambil pelajaran di antara ciri khas Yahudi, ciri khas Yahudi. Mereka beriman dengan al-jibti. Apa itu al-jibti tadi? Sihir. Mereka tahu dengan sihir, paham mereka. Dan dia juga beriman dengan tauhid. Dia yakin tauhid itu ada. Bosnya tauhid siapa? Masih ingat? Iblis. Setan itu anak buah iblis. Bosnya iblis. Maka pasti ada orang Islam yang mengikutinya. Seperti kaidah di awal hadis tadi ya, bahwasanya belum kita bahas ya hadis tadi. Bahwasanya orang Islam itu pasti mengikuti orang Yahudi dan Nasrani. Dari segi apa? Penampilan. Karena sebagian kita sekarang ada kaum muslimin itu yang malu menggunakan pakaian yang melambangkan dirinya seorang muslim. Pakai celana di atas mata kaki apa? Malu, nggak keren. Pakai jilbab besar, yang akhwat pakai jilbab besar itu malu. Jadi akhirnya apa? Jilbabnya berinovasi, bergaya-gaya. Ada bahkan subhanallah ya, ada kaum wanita muslimah yang tidak mau pakai hijab. Stylenya itu mengikuti orang-orang barat. Kiblatnya itu mana? Barat, orang Yahudi. Ini. Karena banyak orang-orang Islam ya, yang mengikuti jalannya orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Seperti yang kita lihat saat ini ya, banyak orang Islam yang menjadi apa? Dukun. Banyak orang Islam yang jadi penyihir. Padahal ini adalah sifatnya orang Yahudi dan Nasrani. Jadi dukun dan jadi tukang sihir. Dari cara berbusana ya, cara berbicara, ideologinya, cara berpikirnya, ini lama-lama mirip orang Yahudi. Dan ada pelajaran dari hadis ini, wah. Kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Maafan, kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, ketika menjelaskan tentang bab ini, ma yustafadu minal ayat, apa saja yang dapat diambil dari ayat ini? Pelajaran apa yang dapat diambil dari ayat ini? Yang pertama, annahu sayakunu fi hadhil ummati man ya'budul authana kama hadatsa lil yahudi wan nasara. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala,
akan ada di tengah umat ini umat Islam yang menyembah berhala sebagaimana yang terjadi kepada umat Yahudi dan Nasrani. Kira-kira di zaman sekarang ada nggak kaum muslimin yang ikut-ikutan menyembah berhala? Banyak, ikhwan. Hal ini banyak terjadi. Dan ini sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ada hadisnya nanti kita baca ya. Kemudian anal imana bil jibti wa taghuti fi hadzal maudhi'i maknahu mawafiqatu ashabiha walau kana yabghuduha wa ya'rafu butlanaha. Bahwasanya keimanan jibti, apa tadi jibti? Sihir dan tauhid, maknanya keserupaan mereka atau menyepakati orang yang beriman dengan sihir dan tauhid, sekalipun orang tersebut membenci kebatilan. Walaupun dia benci dengan kebatilan, tapi dia mengikuti. Hakikatnya orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, mereka ini tukang sihir dan tauhid. Bismillah. Kemudian yang ketiga, annal kufra bil jibti wa taghuti wajibun fi jami'il kitbi samawati. Kekufuran terhadap jibti atau sihir tadi dan tauhid merupakan kewajiban di seluruh kitab samawiyah. Apa itu kitab samawiyah? Kitab yang turun dari langit. Di antaranya apa? Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, dan di surat Al-A'la itu apa? Lupa lagi saya. Ada 5 ya, yang kitab samawi. Dan semua kitab tersebut mengajarkan kita untuk mengingkari yang namanya sihir dan tauhid. Semua kitab dari langit, kitab samawiyah itu mengajarkan kita untuk kufur dengan sihir dan tauhid. Kalau Injil itu ikhwan, setiap daerah biasanya isinya berbeda-beda ya. Injil Eropa sama Injil Indonesia kayaknya beda. Injil Indonesia bagian timur sama Indonesia bagian barat itu beda. Karena apa? Sudah diotak-atik sama manusia. Tapi kalau Al-Quran tidak ada yang bisa merubahnya. Karena Al-Quran ini dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang terakhir yang dapat kita ambil dari ayat ini ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala. Wujubul amali bil ilmi, wajibnya beramal dengan ilmu. Wa anna man lam ya'mal bi ilmihi fa fihi sabahun minal yahudi wan nasara. Siapa saja yang dia beramal, yang dia tidak beramal dengan ilmu, maka dia serupa atau sama dengan orang
Yahudi dan Nasrani. Dia melakukan amalan yang menurut dia amal solih, tapi tidak didasari dengan ilmu. Ini pelajaran dasar ya dalam kitab tauhid ya, dalam agama Islam lah, yang dasar. Dasarnya kenapa? Karena syarat diterimanya amal itu apa ya? Ikhlas dan mengikuti sunnah. Betul? Kalau dia tidak mengikuti, dia tidak berilmu dengan Nabi Muhammad SAW, gimana dia mau tahu amalnya ini diterima atau tidak? Bisa dipahami sampai sini ya? Jadi kelakuan orang Yahudi dan Nasrani, mereka ini suka beramal tapi tanpa ilmu. Ini kelakuan orang Yahudi dan Nasrani. Baik, yang terakhir kita baca dulu satu hadis ya untuk melanjutkan hadis yang dalil yang lain. Ada 5 dalil dalam bab ini yang cukup panjang. Kita baca hadisnya dulu satu kali ya. Insya Allah nanti ada penjelasan sedikit. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hazwal kuzzati bil kuzzati hatta law dakhulu juhra babbin ladakhaltumuhu. Kata Rasulullah SAW, sungguh kalian akan mengikuti, meniru tradisi umat-umat sebelum kalian, sama persis sampai seandainya mereka itu memasuki lubang biawak, bob ini biawak gurun, maka kalian akan masuk pula ke dalamnya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara, wahai Rasulullah, apakah umat tersebut Yahudi dan Nasrani? Apa kata Rasulullah SAW? Faman. Kalau bukan mereka siapa lagi? Ini sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW lebih dari 1446 tahun yang lalu, bahwasanya kaum muslimin itu akan pelan-pelan ya ikut tradisi orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi apa? Ciri-cirinya pakai trompet, Nasrani pakai lonceng, Majusi itu ciri-cirinya apa? Pakai api. Ini ciri-ciri mereka nih. Pada malam tahun baru, tahun baru Masehi, kaum muslimin ini pakai ketiga-tiganya. Paham gak tuh? Pakai trompet, ya kan? Pakai lonceng, pakai kembang api. Ini ciri-ciri mereka. Ya mereka menganggapnya biasa. Pada saat perayaan tertentu, tanggal 25 Desember, kaum muslimin disuruh pakai, bahkan gak disuruh, ikut-ikutan pakai atribut yang melambangkan ciri khas mereka. Jadi mereka mau. Ini bukti apa? Bukti kurangnya ilmu, ikhwah. Di sini Nabi Muhammad SAW mengatakan la tattabi'unna. Kata ini mengandung beberapa hal yang cukup menegaskan bahwasanya pasti kalian akan mengikuti tradisi orang-orang setelah kalian. Terus kenapa Nabi Muhammad SAW membawakan contoh
itu lobang apa tadi? Bob. Lobang biawak. Kenapa nggak lobang ular, lobang cicak atau lobang tikus? Sampai ke lobang tikus pun cari wah gitu. Tapi Nabi SAW menggambarkan lobang bob. Jadi para ulama sampai-sampai hal sekecil ini juga dikaji. Dikaji. Kenapa disebutkan lobang bob? Hikmahnya apa? Lobang bob itu lobangnya berkelok-kelok. Lobangnya berkelok-kelok. Kemudian lobangnya itu satu. Pintu masuknya satu, nggak ada jalan keluar. Ini lobang bob. Masuknya lewat sini, ya keluarnya itu lewat sini. Nggak ada tembusan. Kemudian lubangnya itu kotor. Dan ini kebiasaan orang Arab, ikhwah. Kebiasaan orang Arab itu ketika mengungkapkan sesuatu, dengan ungkapan yang apa? Hyperbola, yang berlebih-lebihan. Bukan berarti kaum muslimin atau Yahudi itu masuk lubang bob. Ya. Apa tadi hadisnya? Hatta law dakhulu juhra dhabbin ladakhaltumuhu. Kalaupun mereka masuk ke dalam lubang bob, lubang biawak, pasti kalian akan mengikutinya. Bukan berarti Yahudi itu masuk lubang biawak, lubang bob. Tetapi seandainya ada kaum Yahudi dan Nasrani yang masuk ke dalamnya, niscaya ada kaum muslimin yang akan mengikutinya, walaupun lubangnya itu berkelok-kelok dan sulit. Nggak mungkin. Walaupun lubangnya itu sempit dan kotor. Dan dari situ, apapun yang dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani, pasti ada umat Islam yang pernah atau akan mengikutinya. Tren-tren ini akan diikuti. Ada pemikiran orang Nasrani yang menganggap Allah itu bersatu dengan Isa, katanya. Padahal Isa itu seorang nabi dan hamba Allah. Kaum muslimin ada nggak yang berpikiran seperti ini? Kaum muslimin ada nggak kira-kira yang berpemahaman seperti orang Nasrani ini? Ada, ikhwah. Namanya apa? Wihdatul wujud. Mereka beranggapan bahwasanya Allah itu bersatu dengan makhluk-makhluknya. Ini ya. Dari segi apa? Tradisi, ya. Dari segi pemikiran, akidah, ini kita mengikuti mereka. Mereka berkeyakinan Allah itu bersatu dengan Nabi Isa. Ya. Kaum muslimin nggak mau kalah. Mereka beranggapan bahwasanya Allah itu wihdatul wujud. Allah itu bersatu dengan makhluknya. Wah, ini bahaya, ya. Ini berbahaya dari segi akidah, apalagi tradisi, fashion. Tradisinya apa? Dikit-dikit dibikin perayaan. Hari ayah, hari ibu, hari kakek. Ada nggak hari kakek? Pokoknya hari-hari yang tidak diajarkan dalam agama Islam. Padahal hari raya kita berapa? 2. Hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Udah cukup 2 itu aja. Kita berbahagia. Ini membuat perayaan, hari kasih sayang, hari apa lagi? Ini kaum muslimin sebagian yang mengikut, yang berbahagia, yang ikut merayakan di sana. Tidak boleh ya seperti ini. Tugas kita sebagai kaum muslimin itu mengingatkan. Mungkin kita punya keluarga atau punya anak yang karena pergaulan
Anaknya sudah besar, sudah remaja, sekolah di sekolah umum nih misalnya. Ya. Terpengaruh dengan teman-temannya, kita sebagai orang tua harus mengingatkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sementara hanya ini dapat saya sampaikan. Insyaallah pekan depan kita akan membahas tentang faedah-faedah yang dapat diambil dari hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.